hari Minggu ya. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan, sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Pasti baik-baik saja ya. Ya udah lama nggak sekolah minggu ya? Iya. Kenapa? Karena ada virus. Oh, kita harus apa? Kayak masker, Dan cuci? tangan, Kita harus selalu berdoa supaya virusnya cepat hilang. Iya, supaya bisa sekolah. Minggu. Yuk ingat Tuhan itu apa? Tuhan itu? Baik. Yuk kita menyanyi God is good, so good ya. Allah itu Baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. God He's so good. God is so good. God is so good. Is so good for me. Yeay. God. Shalom, good morning, Om Tante Tante dan teman-teman, dan teman-teman. apa kabar? Apa kabar? Gerard udah kangen sekolah minggu ya? Iya, Oh, terus mau ngapain sekarang? sekolah minggu. Ayo kita sekolah minggu. Ayo. Oke, Selamat pagi adik-adik. Ingat nggak sama Kak Gebi? Kak Gebi biasa yang ngajar di KB siang. Anak-anak sehat nggak selama ini, selama di rumah aja? Ya, Kak Gebi harap anak-anak semua sehat ya. Yuk sebentar lagi kita mau mulai sekolah minggunya. Kita mau berdoa dulu. Yuk anak-anak lipat tangannya, tutup matanya. Anak-anak ikutin Kak Gebi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami akan memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat mengikuti ibadah anak ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ayo anak-anak tadi berdoa nggak? Hebat kalau berdoa. Yuk sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi Selamat Pagi Tuhan. selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum sama bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Yeay, hebat. Ya betul, matahari, burung, bunga-bunga, semuanya Tuhan ya yang menciptakan. Wah, hebat ya Tuhan kita ya. Yuk, kalau gitu kita sekarang mau nyanyi Allahku besar.
Nah, anak-anak, nanti Om Alfred mau cerita loh. Ceritanya tuh tentang kapal yang diterjang ombak. Kapal tuh kalau diterjang ombak tuh gimana sih? Wah, goyang terus ya, goyang terus. Terus bisa terbalik nggak? Wah, bisa ya, bisa terbalik. Terus kalau terbalik kita bisa tenggelam. Wah, serem ya. Tapi anak-anak nggak perlu takut, karena Tuhan Yesus selalu beserta kita. Yuk sekarang kita mau nyanyi Kapalku Miring. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat besar, goyang kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Aku panggil Yesus jadi kaptenku. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat besar, goyang kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Aku panggil Yesus jadi kaptenku. Sekali lagi. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat besar, goyang kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus jadi kaptenku. Yeay, hebat. Hebat anak-anak. Iya, walaupun kapal kita miring, walaupun ombaknya serem, kita nggak perlu takut ya, karena Tuhan Yesus selalu beserta kita. Kita mau di gunung, kita mau di sungai, kita mau di lembah, di mana-mana, Tuhan Yesus selalu beserta kita. Yuk sekarang kita mau nyanyi Kudaki-daki. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku salam, 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 salam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku salam, 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 salam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesus. Iya, kita tuh nggak perlu takut ya, karena Tuhan Yesus selalu beserta kita. Siapa di sini yang punya kakak, punya adik?
Terus nanti kalau misalnya kakaknya, adiknya bilang, aduh aku takut nih gelap, aduh aku takut nih. Nanti anak-anak harus bilang, gak perlu takut kak, gak perlu takut dek. Kita selalu dilindungi sama Tuhan Yesus. Nah, anak-anak juga harus cerita sama mama, sama papa, sama mbak. Kita tuh selalu disertai oleh Tuhan Yesus, jadi kita nggak perlu takut ya. Ya sekarang kita mau nyanyi bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Yeay. Hey, hebat anak-anak. Ya, kita harus bersaksi terus. Kita cerita sama mama, kita cerita sama papa, cerita sama kakak, sama adik, sama siapapun. Kalau Tuhan Yesus itu baik loh, Tuhan Yesus tuh selalu beserta kita loh. Ya, anak-anak ya, bisa ya? Nah, anak-anak, sebentar lagi Om Alfred mau cerita nih. Yuk, sekarang anak-anak ambil Alkitabnya, terus duduk yang manis. Kak Gaby tunggu ya 10 detik buat ambil Alkitab, terus duduk yang manis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay, udah diambil ya Alkitabnya, udah duduk yang manis. Yuk sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, ikut Kak Gaby berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Tuhan berkati Om Alfred yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay, hebat anak-anak. Yuk sekarang kita mau nyanyi Aku Siap Mendengar Cerita. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Duduk tenang, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Oke, terima kasih Kak Gaby. Selamat pagi adik-adik semua Batita 1, Batita 2, dan adik-adik KB. Bagaimana kabar kalian? Tetap sehat ya? Tetap gembira, sukacita ya? Sudah siap semuanya mendengar firman Tuhan? Ya, betul. Dari Alkitab ya. Dari Alkitab pagi ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul ayat 27. Ya, pasal 27 ya. Oke, Om mau tanya ya, Om mau tanya. Nah, ini gambar apa ya? Ya, siapa yang tahu? Ya, betul. Kalian betul. Ini adalah gambar perahu besar ya. Kapal besar, kapal laut, kapal layar ya. Lalu
Om mau kasih lihat lagi nih, ada gambar seorang laki-laki, seorang bapak. Ya, udah lihat? Ini adalah Bapak Paulus. Ya, cerita kita pagi ini masih bersambung tentang Bapak Paulus. Ya, minggu lalu juga kita bercerita tentang Bapak Paulus ya. Nah, Pak Paulus tuh terus saja menceritakan tentang Tuhan Yesus, cerita tentang firman Tuhan, dan dia sendiri telah bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Nah, banyak orang yang tidak suka karena Pak Paulus terus-menerus bercerita tentang firman Tuhan ya. Pak Paulus jadi pengikut Tuhan Yesus. Maka akhirnya karena orang banyak tidak suka, ia ditangkap ya. Pak Paulus mau dibawa ke kota Roma di Italia ya. Untuk apa? Untuk dihadapkan kepada kaisar. Dan ada beberapa orang yang lain yang juga ditawan bersama Pak Paulus. Nah, mereka akan pergi ke kota Roma dikawal oleh seorang perwira ya, bernama Bapak Julius. Kota Roma itu letaknya jauh sekali. Mereka harus naik kapal, berlayar, mengarungi lautan. Coba kita lihat ya. Nah, Pak Paulus sudah ada di atas kapal ya. Mereka sudah berangkat, dan tidak lama setelah keberangkatan ternyata mereka menghadapi masalah hebat, masalah serius, masalah besar. Besar sekali masalahnya. Apa itu? Angin badai ya. Angin badai yang hebat turun menghantam, tidak melihat bintang ya. Angin badai dahsyat terus menerus menghantam, mengancam kapal Pak Paulus ya, sampai kapal Pak Paulus dan orang-orang yang ada di dalamnya tuh merasa putus asa, seperti tidak ada harapan ya, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mereka sedih ya, mereka takut akan tenggelam. Aduh, bagaimana ya? Tapi Pak Paulus dia teringat. Dia tidak lupa sama yang bisa menolong. Siapa itu? Yaitu Tuhan ya, Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia sempatkan berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Coba kita lihat ya. Pak Paulus berlutut sambil lipat tangan, tutup mata, berdoa ya. Dan apa yang terjadi setelah dia berdoa sama Tuhan? Pada malam hari datanglah seorang malaikat Tuhan kepada Pak Paulus ya. Kita lihat ada malaikat. Lalu malaikat itu berbicara kepada Pak Paulus. Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Semua orang yang ada di kapal bersamamu tidak akan celaka. Kalian akan selamat karena karunia Tuhan Allah. Kata malaikat itu dengan jelas ya. Maka hari selanjutnya Paulus datang berbicara di depan semua orang yang ada di kapal itu ya. Mereka siap mendengar Paulus berbicara. Paulus memulai, hai saudara-saudara, tabahkanlah hatimu. Aku percaya kepada Tuhan Allah bahwa Dia akan menyelamatkan kita semua ya. Pak Paulus memberi semangat kepada semua orang yang ada di kapal ya, dan orang-orang semua menjadi semangat, punya harapan, tidak khawatir lagi ya. Mereka sudah 14 hari menunggu dan berharap, menahan lapar, tidak makan apa-apa ya. Lalu Pak Paulus mengajak mereka semua untuk, ayo makan yuk, ayo kita semua makan dahulu supaya kita kuat lagi, kita bisa punya keyakinan ya. Pak Paulus berusaha meyakinkan semua orang di kapal itu bahwa mereka pasti selamat. Dan hari mulai siang tambah terang, dan mereka melihat keluar sana
yang jauh. Ternyata sudah kelihatan ada daratan, ada pantai yang tanahnya rata. Nah, mereka mau supaya kapal itu bisa merapat ke pantai sana, ya. Lalu mereka segera menyiapkan kapal, ya, supaya bisa menuju pantai. Mereka menarik layarnya, ya, supaya angin meniup kapal menuju ke pantai, ya. Nah, tapi tiba-tiba, aduh, kenapa ya? Wah, ternyata kapal menabrak gunung pasir. Lalu membuat kapal itu kandas. Tidak bisa lagi melaju ke daratan. Dan tiba-tiba, wah, apa tadi? Wah, belakangnya juga hancur, dipukul oleh gelombang yang hebat, ya. Aduh, gimana ya? Maka orang-orang itu melihat tidak ada cara lain. Mereka harus turun satu persatu ke laut. Mereka harus berusaha menuju ke pantai, ke daratan dengan cara berenang, termasuk Pak Paulus, ya. Coba kita lihat, wah, mereka semua berenang satu persatu, ya. Ada yang juga memakai pelampung kayu dari bagian kapal yang hancur, ya, termasuk Pak Paulus juga, ya. Dan akhirnya mereka semua tiba di daratan pantai. Semua orang yang ada di kapal selamat, ya. Mereka senang sekali, ya, merayakan keselamatan. Mereka menikmati makan, minum di tepi pantai bersama-sama sambil menghangatkan badan supaya segar kembali. Nah, adik-adik, Tuhan Allah menggenapi janjinya, ya. Walau badai menerjang kapal yang dinaiki Pak Paulus dan teman-teman, Pak Paulus dan semua tawanan yang ada di kapal pun akhirnya selamat. Bahkan Pak Julius, itu perwira yang mengawal Pak Paulus, yang tadinya tidak percaya perkataan Pak Paulus, akhirnya menjadi percaya. Perwira itu menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, si Pak Julius itu ternyata juga dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Pak Paulus. Dengan cara bagaimana? Dia memberi Pak Paulus kebebasan walaupun ditawan. Ia jadi bisa banyak berbuat untuk perjalanan mereka, ya. Nah, adik-adik, Pak Paulus walau ditangkap karena menceritakan firman Tuhan dan kebaikan Tuhan Yesus, dia dibawa berlayar dengan kapal laut, ya. Walau kapalnya diterjang, dihantam angin badai yang hebat, ternyata Tuhan Yesus tetap menjaga dan menyelamatkan. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus sayang Pak Paulus dan teman-temannya yang sama-sama berada di kapal. Tuhan menyelamatkan mereka semua. Tuhan hebat, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan perkasa. Nah, gimana dengan adik-adik juga, Om? Tuhan sayang gak ya? Pasti dong. Adik-adik semua, kita semua pasti disayang Tuhan. Pasti ditolong Tuhan. Pasti dijaga Tuhan. Dan diselamatkan oleh Tuhan. Jangan pernah takut, ya. Walau saat ini kita tidak bisa bergereja sama-sama, ya, karena sedang wabah COVID-19. Tuhan pasti menyelamatkan. Kita percaya, ya. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita berterima kasih kepadanya, ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan pada pagi ini, di mana Tuhan telah menyelamatkan Bapak Paulus dan orang-orang yang berada sekapal dengan Pak Paulus. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya dan memohon agar kami diselamatkan dari virus COVID-19. Tolong kami ya Tuhan, selamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan yang ceritanya menarik ya, tentang Pak Paulus. Sekarang kita berlatih ayat hafalan ya. Coba kita ambil ayat hafalan dari mana? Dari Alkitab tentunya ya. Coba Om bacakan nih. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ya. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ya, oke. Jadi hari ini cerita firman Tuhan sampai di sini. Kita akan bertemu lagi minggu yang akan datang, minggu depan. Oke? Ingat pesan Om. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap sehat. Kita punya Tuhan Yesus, ya. Kita selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus. Hai anak-anak semua. Wah, tentunya tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Wah, tadi siapa ya yang membawakan firman Tuhannya? Iya, yang membawakannya Om Alfred ya. Om Alfred yang membawakan firman Tuhan. Tadi ceritanya tentang tentang Bapak Paulus yang ditolong oleh Tuhan Yesus. Bapak Paulus diselamatkan ya. Yang tadinya kapalnya terombang-ambing ya, kena angin kencang ya. Tapi Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang hebat. Dia menyelamatkan Bapak Paulus ya. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang hebat. Nah, sekarang Tante Tuti mau mengajarkan untuk membuat aktivitas ya. Hari ini aktivitasnya ada 2 ya. Yang pertama yaitu ini nih ya, akan mencari jalan ya. Akan mencari jalan nih, perahunya akan mencari jalan. Dan nanti seperti ini juga ya, seperti ini. Dan nanti gambar ini akan dikirim ke HP mama atau papa. Jadi kalian bisa melihat dari HP mama atau papa. Nah, seperti ini ya. Dan juga kalau di rumahnya ada mesin print, bisa juga di print dan juga bisa diwarnai seperti ini nih, yang Tante Tuti sudah bikin tuh, diwarnain. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya. Kalian bisa dengan seperti ini, dengan menempelkan tangan kalian di HP mama atau papa ya. Oke. Dan yang kedua, Tante Tuti akan mengajarkan membuat perahu, cara melipat perahu. Wah, dengan kertas. Wah, dengan kertas apa aja boleh yang ada di rumah. Boleh dengan kertas koran juga boleh ya, dengan kertas koran boleh ya, dengan kertas kado. Kertas kado juga bisa ya, dengan kertas kado juga boleh. Terus kalau di rumah ada kertas putih yang seperti ini juga bisa ya. Kertas putih seperti ini juga bisa. Dan kalau di rumah ada kertas, nah kertas lipat ini atau origami juga bisa ya, juga bisa. Jadi kalian bisa dengan kertas apapun. Nah, cara membuatnya seperti ini. Nah, anak-anak semua, Tante Tuti mau mengajarkan cara melipat bikin perahu. Nah, kertas yang Tante Tuti gunakan yaitu kertas kado. Ya, kalau kertas kado, jadi posisi putihnya ada di atas seperti ini. Kita lipat 2 dulu. Lalu kita lipat 2 lagi seperti ini. Nah, udah seperti ini kita buka. Terus kita lipat lagi nih seperti ini. Nah, kanan kirinya kita lipat seperti ini. Dan yang bawahnya juga kita lipat
ke atas. Nah, yang satunya juga kita lipat ke atas ya. Nah, setelah itu kita ambil yang bawah, terus kita lipat. Kita lipat seperti ini. Tuh, yang satunya kita rapikan juga ya. Nah, setelah seperti ini, nah, yang terbuka ini kita lipat lagi ke atas ya. Kita lipat lagi ke atas dan sebelahnya juga kita lipat ke atas. Setelah lipat ke atas seperti ini, nah, yang bawahnya kita ambil lagi seperti tadi. Kita ambil dan kita lipat lagi seperti ini. Wah, seperti ini. Terus kita lipat lagi ke atas. Kita lipat ke atas. Tuh, seperti ini kita lipat ke atas. Wah, sudah hampir selesai nih. Nah, setelah itu kita seperti ini nih. Nah, sudah seperti ini, kita ambil yang terbuka seperti ini, kita tarik. Nah, yang kanan dan kita tarik deh. Tuh, wah, sudah jadi deh perahunya. Wah, perahunya sudah jadi. Wah, kalian nanti bisa dibantu sama mama papa untuk membuatnya. Nah, anak-anak semua sudah melipat perahu tadi? Sudah ada yang jadi? Iya, tadi ada yang pakai kertas koran nggak seperti ini? Atau ada yang pakai kertas putih? Atau ada yang pakai kertas kado? Atau ada yang pakai origami? Wah, semuanya tentu semangat ya. Tentunya kalian mengerjakannya dibantu oleh mama atau papa. Nah, nanti kalau sudah kalian selesai mengerjakan aktivitasnya, kalian bisa difoto ya. Kalian bisa difoto. Jadi nanti fotonya dikirim ke guru kelas kalian masing-masing ya. Wah, semangat ya semuanya. Meskipun di rumah kalian tetap semangat ya. Nah, sekarang kita sudah mau selesai ibadah sekolah minggunya ya. Nah, sekarang kita mau berdoa. Yuk, kita semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah pimpin sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Meskipun kita di rumah, kita tetap semangat ya. Semangat. Semuanya semangat ya. Wah, sampai jumpa minggu depan semuanya. Bye-bye.